Baik, selamat sore. Eh, Kembali di tutorial untuk Matematika 1A. Melanjutkan materi dari bab sebelumnya atau minggu sebelumnya, kita akan masuk ke perhitungan volume benda putar. Yang ini juga merupakan bagian dari integral. Nanti setelah ini, jika masih ada waktu, kita akan membahas tentang usaha, menghitung usaha dengan menggunakan integral. Baik, sebelumnya kita akan bahas beberapa contoh soal, karena pastinya kita di kelas sudah ada dibahas tentang perhitungan volume benda putar. Jadi perhitungan volume benda putar itu menghitung volume dari fungsi yang diputar terhadap suatu sumbu acuan. Nah, menghitung volume dari fungsi yang diputar terhadap suatu sumbu acuan. Sumbu acuannya itu bisa berbagai macam. Ada sumbu acuan yang biasanya itu sumbu X, sumbu Y. Kemudian ada garis X sama dengan suatu bilangan atau garis Y sama dengan suatu bilangan. Itu adalah beberapa contohnya. Dan di sini kita akan menggunakan beberapa metode. Yaitu ada metode cakram dan metode cincin. Dua metode ini adalah metode yang biasa digunakan untuk menghitung volume benda putar. Nantinya juga ada metode kulit tabung, tapi itu nanti. Kita akan menggunakan dua metode ini dulu untuk pembahasan soal pada kali ini. Baik, mari kita masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soalnya. Tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan X terhadap ada sumbu X, ada sumbu Y, ada X sama dengan min 1, dan ada Y sama dengan min 2. Nah, di sini kita akan menggunakan dua metode. Ya, tadi saya bilang metode cakram dan metode cincin, tapi nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan untuk A, B, C, dan D. Nah, pertama mari kita coba untuk yang pertama sebelumnya mari kita gambarkan terlebih dahulu atau sketsakan terlebih dahulu volume benda pejal yang akan dihitung. Jadi sketsa dari daerah yang dibatasi kurva, daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X, boleh diiterasikan satu-satu, tapi di sini kita langsung saja gambarnya bagaimana. Nah, jadi Y sama dengan X adalah sini. Nah, ini adalah 0, kemudian ini adalah 1, dan ini adalah min 1. Ini sketsanya, 1. Kemudian Y sama dengan X kuadrat, itu adalah, nah, terus naik. Tepat di sini dia berpotongan, dan di sini juga berpotongan. Jadi ini adalah Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Ini kita bisa lihat titik potongnya dengan menyamakan kedua Y sama dengan Y, artinya X kuadrat harus sama dengan X, artinya nilai di X kuadrat itu harus sama dengan X. Kita pindahkan X-nya ke sebelah kiri, X kuadrat dikurang X sama dengan 0, X dalam kurung X dikurang 1 sama dengan. Maka diperoleh solusinya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Maka titik potongnya itu adalah yang pertama itu ada 0,0 tentu saja, dan yang kedua itu adalah 1,1. Karena di 1,1 nilai Y-nya sama dengan Y itu sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, dan Y sama dengan X juga Y sama dengan 1. Jadi dua ini adalah titik potong. Dan yang perlu diamati lagi, garis Y sama dengan X itu berada di atas garis kurva Y sama dengan X kuadrat, antara 0 hingga 1. Lalu setelah itu Y sama dengan X kuadrat berada di atas garis Y sama dengan X.
Nah, itu ini juga wajib mensketsakan grafik grafik yang ada. Jadi kita salah satu. Jadi pertama kita harus sketsakan dulu daerah yang dibatasi kurva. Nah, kemudian kita harus menentukan metode mana yang kita gunakan dalam menggambarkan kurva. Metode cakram dan cincin itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi dua. Metode cakram atau metode cincin itu adalah perluasan dari, dibilang perluasan juga, tapi apa tidak pakai perluasan metode cakram karena hanya ada sedikit penambahan di rumusnya. Jadi metode metode cincin, nah metode cakram itu biasanya digunakan di metode cakram. Nah, misalkan kita ada suatu sumbu, nah kemudian kita ada fungsi seperti ini. Nah, metode cakram itu digunakan jika kita memutar fungsi pada sumbu yang tegak lurus. Apa artinya sumbu yang tegak lurus? Terhadap partisi. Nah, jadi seperti biasa kalau masih ingat Riemann, ini kita punya suatu bentuk kecil, nah, atau partisi dari fungsi. Ini sama dengan X. Nah, tegak lurus terhadap partisi itu artinya partisi ini akan tegak lurus dengan salah satu sumbu. Dalam kasus ini sumbu X. Jadi ini adalah delta X, seperti kita tahu, ini adalah delta X. Nah, kemudian ini adalah Fx. Dan ini adalah sumbu X. Jadi dalam kasus ini, kalau kita punya Y sama dengan Fx diputar terhadap sumbu X ini bisa dinyatakan sebagai Y sama dengan 0. Nah, maka kita menggunakan metode cakram. Karena ini fungsinya nanti diputar tuh, nah seperti itu, diputar. Nah, kemudian sampai misalkan di sini ada semacam hasil putarannya. Nah, kemudian diperolehlah kita bentuk seperti berikut. Nah, diperoleh bentuk seperti cakram. Karena diputar. Nah, jadi ini adalah cakram. Ini gambarnya kurang jelas. Ini kita putar. Nah, kemudian di belakangnya putus-putus ya. Bentuknya seperti vas, dan cakram inilah yang digunakan untuk menggunakan integralnya. Jadi dalam kasus ini kita punya suatu cakram. Nah, cakramnya seperti itu. Cakram berbentuk lingkaran. Ini adalah pusatnya, pusat yang menembus dari sumbu X tadi, ini adalah pusatnya. Nah, kemudian tinggi ini adalah Y sama dengan Fx, dan ketebalannya itu adalah delta X. Nah, seperti yang kita tahu, jadi untuk menghitung perubahan volume atau delta V, itu adalah menghitung volume dari cakram ini. Volume dari cakram ini, kalau kita perhatikan itu seperti tabung yang sangat tipis. Dengan tingginya itu adalah delta X dan jari-jarinya adalah Fx. Artinya, rumusnya itu adalah V R kuadrat T. Ini adalah rumus volume dari tabung. Atau kalau R-nya kita ganti, R-nya adalah jari-jari. R-nya adalah fungsi Y, V, Fx kuadrat. Nah, ini Fx kuadrat. Kemudian T-nya apa? T-nya delta X. Delta V. Nah, untuk menghitung volumenya, volume itu akan sama dengan, nah misalkan kita ingin menghitung volume dari titik A, kita hitung volume dari sini hingga sini. Jadi fase yang dimulai dari A hingga berakhir di B. Artinya V-nya itu adalah integral dari A sampai B delta V, delta V saja. Ini akan sama dengan integral dari ini bukan integral ya. Ini masih penjumlahan. Penjumlahan dari
seluruh delta V yang ada. Atau ini bisa dinyatakan sebagai integral dari A sampai B. Nah, kemudian rumus yang tadi, V, Fx kuadrat, dan delta X ini berubah jadi dx. Nah, ini adalah metode cakram. Nah, bagaimana dengan cincin? Metode cincin itu sedikit mirip, tapi ada sedikit perbedaan saja. Jadi, misalkan kita ingin memutar terhadap sumbu X. Kembali terhadap sumbu X. Tapi kali ini ada dua fungsi. Jadi ada fungsi seperti ini, kemudian ada fungsi seperti ini. Nah, kita ingin memutar daerah yang dibatasi oleh dua fungsi ini. Jadi ini misalkan ini Fx, ini Gx. Kemudian kita putar terhadap sumbu X. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau kita perhatikan lagi, ini akan sama, tapi ada daerah kosong di tengahnya. Daerah yang tidak dibatasi. Jadi daerah sini kan tidak terbatasi oleh Y sama dengan Fx, hanya daerah ini saja. Nah, setelah diputar, kita akan memiliki bentuk seperti ada bagian yang kosongnya di tengah sini. Jadi seperti ini. Nah, tapi dalam kasus ini, yang kita miliki sekarang adalah bukan cakram lagi. Bukan yang sesuatu yang penuh lagi, tapi ada eh, semacam lubang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, seperti biasa, ini adalah delta X, dan ini adalah jari-jari kita sebut sebagai R1, dan ini kita sebut yang sampai keluarnya itu disebut sebagai R2. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk yang lebih baik, bentuknya seperti ini. Kita punya suatu cakram, kemudian di tengahnya ada lubang. Nah, kemudian yang di sini itu adalah batas oleh Gx. Dan di tengah-tengah ini adalah R1. Kemudian kita punya yang ke arah luarnya. Dari tengah sini sampai ke arah lingkaran luar. Ini adalah Fx, dan yang panjang ini itu adalah R2. Yang kecil ini adalah R1. Maka delta V sekarang akan dirumuskan sebagai V, maaf, formulanya itu akan sama dengan menghitung tabung tadi, tapi sekarang kita kurangi dengan tabung yang tengah, karena ada lubangnya gitu. Yang lubang ini tidak termasuk dalam volumenya. Jadi, rumusnya itu adalah volume dari keseluruhan, jadi VR2 kuadrat OT dikurang dengan yang kecilnya, VR1 kuadrat T. Nah, apa masing-masingnya tuh? VR kuadrat itu adalah, R2 kuadrat itu adalah Fx. Fx kuadrat. T-nya tetap delta X, dikurang dengan V dalam kurung Gx kuadrat, kemudian delta X. Maka delta V akan sama dengan V dalam kurung Fx dikuadratkan, dikurang dengan Gx dikuadratkan. Delta X. Maka dengan cara yang sama, kalau misalkan kita ingin menghitung dari A sampai B, kita ingin menghitung volumenya dari sini sampai sini, maka V itu adalah integral dari A sampai B, V dalam kurung Fx kuadrat dikurang dengan Gx kuadrat. Dan delta X kedua jadi dx. Itu adalah untuk menghitung volumenya. Oke, itu adalah metode yang akan kita gunakan. Cakram dan cincin, sumbunya ini bisa berubah. Jadi kita bisa terhadap sumbu Y atau terhadap satu garis, tapi kita akan lihat contohnya nanti ya. Nah, jadi kita kerjakan nomor 2. Fungsinya kita sudah punya. Jadi dalam kasus ini, maaf, kita copy saja ya. Nah, ini adalah bentuk fungsinya. Kita hapus dulu supaya terlihat lebih jelas. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti itu. Dengan yang di atasnya itu adalah, oh maaf, harusnya garis lurus ya. Nah,
Ini adalah garis lurus. Nah, ini adalah Y sama dengan X, dan ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, pertama kita ingin hitung bagaimana terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, artinya bendanya itu diputar seperti ini. Nah, jadi kita punya bentuk seperti ini. Dari 0 sampai 1, ini 0, ini 1. Kalau misalkan ini 1, nah kemudian di bawahnya ada min 1. Maka kalau diputar terhadap sumbu X, jadi diputar seperti ini. Dan ini adalah X. Kemudian ini adalah delta X. Yang sisi panjang sepanjang ini itu adalah delta X. Maka kita akan memiliki bentuk seperti ini. Bentuk setelah diputar itu seperti ini. Oh. Nah, kalau delta X-nya itu adalah ini, yang tegak, kemudian ini delta X, nah, maka bentuknya pasti akan membentuk cincin. Kenapa cincin? Karena ya ada lubang di tengahnya. Lubangnya itu adalah jarak antara sumbu X dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kita zoom in. Jadi kalau kita zoom in ke gambarnya, bentuknya itu akan seperti ini. Set, set, kemudian. Oh. Nah, seperti ini. Oh. Seperti ini. Nah, kemudian ini adalah, nah, yang ini adalah delta X, yang sisi atas kecil ini adalah delta X. Kemudian kita punya bentuk akhirnya itu akan seperti ini. Nah, kan ada cakramnya ya. Tapi karena ini ada daerah kosong, daerah di sini itu kan nggak masuk dalam apa? Tidak masuk dalam perhitungan volume. Maka ada sedikit daerah kosong di sini. Nah, akibatnya yang kita gunakan tadi, Armstrong metode cincin. Nah, ini kalau mau lebih, sebentar. Ini kalau ingin menggunakan hanya gambarnya saja. Jadi yang kita tahu nih garis di daerah sini itu dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X. Kemudian yang daerah kecil ini itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Kemudian ini adalah titik pusatnya. Maka jari-jari kecilnya itu adalah jari-jari terhadap Y sama dengan X kuadrat. Kemudian jari-jari besarnya itu adalah jari-jari Y sama dengan X. Nah, maka berdasarkan metode cincin, delta V itu akan sama dengan volume metode cincin, jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil. Jadi, V R1 kuadrat T dikurang V R2 kuadrat T. Tidak kebalik ya? Oh, kebalik. VR2 itu. VR2 dulu itu. R2 itu yang besar dan R1 itu yang kecil. Yang besar itu yang mana? Yang besar itu adalah fungsi terhadap X. X. Berarti itu adalah V X kuadrat. Kemudian ini delta X dikurang dengan V X dikalikan delta X. Maka delta V itu akan sama dengan V, maaf, ini X pangkat 4 ya. Kenapa X pangkat 4? Karena jari kecilnya adalah X kuadrat. Maka ini akan menjadi V X kuadrat dikurang X pangkat 4 delta X. Akibatnya, volumenya itu akan sama dengan, nah, karena ini terhadap delta X, kita harus hitung X-nya dari mana sampai mana. Ternyata si X-nya itu dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1 bergeraknya. Maka ini akan menjadi V integral dari 0 sampai 1 V dalam kurung X kuadrat dikurang X pangkat 4 dx. Nah, maka si V-nya bisa keluar, kemudian ini akan menjadi sepertiga
X pangkat 3 dikurang 1/5 X pangkat 5 dari 1 hingga 0. V akan sama dengan V dalam kurung 1/3 dikurang 1/5. Nah, ini sepertiganya setelah dimasukkan 1 jadi 1/3 kali 1, kemudian dikurang 1/5 kali 1, kemudian kita kurangi dengan 1/3 kali 0 itu 0, 1/5 kali 1/5 X pangkat 5 kali 0, 1/5 X pangkat 5 dimasukkan 0 jadi 1/5 kali 0, kemudian ini menjadi 0 juga. Akibatnya V-nya itu akan sama dengan ini 5 dikurang 3 dibagi 15 dikali dengan. Maka volume akhirnya itu akan sama dengan 2/15 V. Nah, itu adalah untuk yang soal nomor A. Sekarang soal nomor B. Diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini kembali lagi, kita harus punya gambarnya dulu. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Diputar terhadap sumbu Y, maka kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, dan ini 0, kemudian ini 1, maka ini min 1. Dan sebelumnya kan kita ingin menggunakan metode cincin atau cakram lagi. Tapi yang sebelumnya itu kita berdasarkan delta X. Sekarang kita ingin menggunakan berdasarkan delta Y, atau perubahan terhadap delta Y. Nah, cakramnya sekarang tidak seperti ini lagi. Jadi tidak tegak seperti ini lagi, tapi horizontal. Gitu kan. Yang sebelumnya itu vertikal, kalau yang sekarang itu horizontal. Maka ini adalah delta Y, dan kita akan memiliki, nah kalau ini delta Y, kita akan memiliki cakram lagi. Nah, di gambarnya seperti ini. Nah, dan seperti biasa, di sini ada lubang. Kalau kita gambarkan lebih baik lagi, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, itu untuk cakramnya. Tapi fungsinya bagaimana? Karena sekarang kita punya delta Y, maka kita harus menyatakan semuanya terhadap Y. Jadi fungsi di sini tadi, maaf, ini harusnya garis lurus lagi. Fungsi ini kan harusnya kan Y sama dengan X. Ya. Sekarang kita ubah urutannya. Sekarang ini menjadi X sama dengan Y. Nah, kemudian ini bagaimana? Fungsi yang sebelumnya Y sama dengan X kuadrat, dan karena dia ada di sebelah sisi positif dari X, jadi kan fungsinya kan ada di sebelah sini, ada di sebelah sini ya, untuk Y sama dengan X kuadrat. Karena dia positif, Y sama dengan X kuadrat menjadi X sama dengan akar Y. Nah, dan kali ini, yang paling luar itu adalah akar Y. Kemudian ketebalannya ini adalah delta Y, kemudian yang di dalamnya adalah Y. Maka jari-jari kecilnya, jari-jari R1, itu adalah R1 adalah Y. Kemudian jari-jari yang besar, ini adalah R2, itu sama dengan akar Y. Kembali lagi, berdasarkan metode cincin, nah, berdasarkan metode cincin, kita punya delta V itu akan sama dengan volume dari cakram ini. Volume dari cakram, seperti yang kita ketahui tadi, itu adalah V R2 kuadrat T dikurang V R1 kuadrat T. Nah, R1-nya adalah Y, R2-nya adalah akar Y. Maka ini akan menjadi V dalam kurung akar Y kuadrat dikalikan perubahannya, T-nya itu adalah tingginya, itu adalah delta Y, dikurang dengan V dalam kurung Y kuadrat dikali dengan delta Y. Sama ya ketinggiannya. Maka delta V itu akan sama dengan V dalam kurung Y dikurang Y kuadrat. Kemudian dikali dengan delta Y. Itu dari yang dalam kurung ini digabungkan dalam tanda pengurangan. Maka diperoleh delta V. Maka V-nya bagaimana? Nah, kembali lagi kita cek delta Y ini bergerak dari mana sampai mana. Ternyata delta Y itu mulai dari sini, yaitu Y sama dengan 0 sampai sini. Apa ini? Y sama dengan 1. Berarti batasnya itu dimulai dari 0 sampai 1. Integral dari 0 sampai 1,
integral dari 0 sampai 1, V dalam kurung, Y dikurang Y kuadrat, delta Y-nya berubah menjadi D. Nah, maka ini berapa? V-nya akan sama dengan V dalam kurung, integral dari fungsi di dalam ini adalah setengah Y kuadrat dikurang dengan sepertiga Y pangkat 3, mulai dari 1 hingga 0. Maka V-nya akan sama dengan V dalam kurung, yang pertama dimasukkan 1 itu adalah setengah kurang sepertiga. Dikurang dengan batas bawahnya itu dimasukkan 0, artinya itu jadi 0 dikurang 0. Maka volumenya itu akan sama dengan V dikali dengan 3 dikurang 2 dibagi dengan 6. Maka volumenya itu akan sama dengan V per 6. V per 6. Ini meter pangkat 3 ya, untuk satuannya. Oh maaf, tidak ada bilang satuan ya. Tidak usah pakai satuan. Ya, tidak satuan. Nah, itu adalah contoh untuk yang sumbu Y. Jadi, jangan lupa, kalau untuk metode cakram atau cincin, salah satu syaratnya itu adalah ini, menghitung volume dari fungsi yang diputar. Maaf. Metode cakram atau cincin itu, kita memutar fungsi pada sumbu yang tegak lurus terhadap partisi. Jadi, partisi di sini tadi, itu adalah yang ini. Partisinya itu pertama adalah yang ini. Dan diputar terhadap sumbu X yang rata. Artinya dia tegak lurus. Sama seperti ini. Jadi di sini partisinya itu adalah tegak lurus terhadap sumbu Y ke arah sini. Nah, ke arah sana. Itu adalah partisi. Oke, itu adalah yang contoh yang kedua. Kemudian kita masuk contoh yang ketiga, di mana ini terhadap suatu sumbu C. Terhadap X sama dengan min 1. Nah, ini lumayan menarik. Jadi kalau kita punya X sama dengan min 1, di mana X sama dengan min 1 itu? Jadi kita sketsakan dulu. Sketsanya, sketsanya itu seperti ini. Nah, kemudian ada garis di sini. Dan kembali ini adalah fungsinya tadi. Ini adalah 1, ini adalah 0, ini adalah 1, dan dia X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 itu di sekitar sini. Nah, karena ini garis yang tegak, dan kita butuh, apa namanya, kita partisinya itu harus tegak lurus, maka kita bikin partisinya adalah delta Y, atau horizontal. Jadi ini adalah, ini adalah delta Y. Nah, yang sebelumnya diputar terhadap sumbu X, sekarang diputar terhadap sumbu X sama dengan min 1. Jadi ini akan menjadi, kalau di sini 0 ini 1, maka akan berakhir di min 2 dan min 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia diputar terhadap sumbu X sama dengan min 1. Yang sebelumnya di sini, sekarang menjadi di sini. Jadi cakramnya itu akan sangat besar. Cakramnya itu akan sangat besar lubangnya. Oh, bukan cakramnya. Apa namanya? Cincin. Jadi kalau kita hapus ini. Nah, jadi cincinnya tuh akan dimulai dari sini. Nah, kemudian, gambarnya agak jelek. Kita balikkan dulu. Gambarnya itu akan dimulai seperti ini. Nah, itu adalah terhadap Y sama dengan terhadap X sama dengan Y, karena ini delta Y. Kemudian kita punya yang besarnya. Nah, seperti itu. Gambarnya itu agak jelek ya. Satu lagi apa itu? Satu lagi adalah X sama dengan akar Y. Nah, sekarang gimana kalau cakram yang lebih baiknya? Ini cakramnya agak acak-acakan ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian jarak dari X sama dengan min 1 ke titik, maaf ini garisnya, ini garis Y sama X sama dengan 0. Oh maaf, harusnya
bukan di situ ya. Eh, nah, garis sumbu nolnya di sini tadi. Sumbu nolnya di sini. Sumbu Y-nya, maaf. Sumbu Y-nya di sana. Nah, ternyata gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah 1. Kemudian, ini adalah 0. Ini adalah min 2. Dan ini adalah min 3. Nah, gambar cakramnya tuh kurang lebih seperti ini. Maaf. Gambar cincinnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita punya ketebalan. Ketebalannya itu adalah delta Y. Nah, sekarang jarak dari sini ke sini itu berapa? Atau lebih tepatnya jarak dari, kalau kita hapus, nah sekarang kita tidak menghitung berdasarkan jarak yang ini, jarak jauh dari R1 yang kecil. Ini jauh dari R1. Itu adalah jarak dari, apa namanya? Jarak dari fungsi X sama dengan Y ke sumbu min 1. Jadi jarak dari X sama dengan, ini X sama dengan Y ke sini itu jaraknya berapa? Jarak dari R1 itu sama dengan Y tambah 1. Karena itu harus memenuhi setiap jarak-jarak yang ada. Jadi kalau misalkan Y-nya ada di sini, kalau misalkan ada di sini, itu jaraknya tetap Y tambah 1. Itu adalah yang pertama. Nah, kemudian kita punya yang kedua itu adalah X sama dengan akar Y. X sama dengan akar Y ke sumbu X sama dengan min 1, kalau ke sumbu X saja, itu jaraknya pasti akar Y. Tapi kalau ke X sama dengan min 1, jaraknya menjadi akar Y tambah 1. Karena sumbu putarnya digeser ke kiri 1. Jadi jaraknya itu nambah 1. Jadi jaraknya itu semakin jauh, sebanyak 1 satuan. Ini adalah R1 dan R2. Nah, kembali dengan metode cincin, itu kita akan memiliki delta V sama dengan V R 2 kuadrat T dikurang dengan V R 1 kuadrat T. Nah, ini akan sama dengan apa? Delta V itu akan sama dengan V R2 kuadrat itu akan sama dengan akar Y tambah 1. Dikuadratkan, dikalikan dengan delta Y. V-nya tetap delta Y karena ketinggian dari cincinnya. Kemudian dikurangi dengan V dalam kurung Y tambah 1 kuadrat dikalikan dengan delta Y. Nah, akibatnya delta V-nya tadi itu akan sama dengan V dalam kurung Y ditambah 2 akar Y ditambah dengan 1 dikali delta Y dikurang V dalam kurung Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1 dikalikan dengan delta Y. Maka delta V-nya itu akan sama dengan V dalam kurung Y tambah 2 akar Y tambah 1 dikurang Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 1 dikalikan dengan delta Y. Maka delta V-nya itu kalau disederhanakan lagi, itu akan menjadi Y dikurang 2Y, itu akan menjadi min Y. Tapi kita masukkan min Y kuadrat terlebih dahulu. Min Y kuadrat, kemudian kita punya min Y, kemudian terakhir kita punya tambah 2 akar Y. Nah, ini delta Y. Nah, karena delta V-nya sudah ada, kita bisa menghitung V. Nah, V-nya sama seperti yang tadi, itu adalah jarak dari fungsi yang diputar. Dia mulai dari 0 sampai 1. Akibatnya, integralnya mulai dari 0 sampai 1. V dalam kurung, min Y kuadrat dikurang Y, ditambah 2 akar Y, kemudian dikalikan dengan DY. Maka ini akan sama dengan V dalam kurung, dalam sini itu adalah min sepertiga Y pangkat 3 dikurang dengan setengah Y kuadrat
maka ini akan menjadi kurang 1/6. Oh, maaf, kurang berapa? Oh, maaf, sebentar. Pada kesalahan tadi. Oh, tidak, setengah Y kuadrat. Ya. Maka ini akan menjadi min 1/3 Y pangkat 3 dikurang setengah Y kuadrat ditambah dengan 2 akar Y itu kalau diintegralkan menjadi 2Y 4/3 Y pangkat 3/2. Oh, mulai dari 1 hingga 0. Maka volumenya itu akan sama, volumenya itu akan sama dengan V dalam kurung min 1/3 kurang setengah tambah 4/3. Itu adalah yang pertama. Kemudian selanjutnya dikurangi dengan 0. Sebentar, maaf. Tambah dengan 4/3. Itu adalah yang pertama. Kemudian dikurangi dengan semuanya itu dimasukkan 0 menjadi 0 kurang 0 tambah 0. Ya. Maka diperoleh volumenya itu akan sama dengan V/2 kalau kita hitung. Jadi 4/3 kurang 1/3 jadi 1 dikurang setengah jadi setengah. Itu adalah volume untuk cincin ini. Oke, sepertinya sudah tidak bisa di halaman ini lagi. Kita tambah dulu. Nah, yang terakhir itu adalah kita ingin menghitung terhadap perputaran terhadap Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 itu seperti apa lagi? Nah, Y sama dengan min 2 itu seperti perputaran terhadap sumbu X, tapi digeser ke bawah sejauh 2. Jadi di sini ada garis Y sama dengan min 2. Kemudian kita punya ini 1, ini 0, dan kemudian ini 1. Ini min 1 ya. Ini 1. Maka seperti biasa grafiknya seperti ini. Dan sekarang diputar terhadap garis Y sama dengan min 2. Karena ini agak mirip dengan sumbu X, maka kita ambil di sini adalah delta X. Delta X diputar terhadap sumbu Y sama dengan min 2, itu lumayan jauh ya. Hasil akhirnya itu nanti akan menjadi di sekitar di min 4 awalnya. Dan di sini min 2. Maka grafik akhirnya itu di kurang lebih di sini. Nah, kemudian ada cakram di sini seperti biasa. Di sini juga ada cakram dan lubangnya itu lumayan besar. Ini semua yang bagian ini adalah lubang. Oke, ini gambarnya kurang jelas, jadi kita perjelas lagi di sini nanti. Bukan cakram, cincin, maaf, cincin. Cincinnya itu kurang lebih seperti ini. Kemudian ada garis di sini. Kemudian ada titik pusatnya. Titik pusatnya itu adalah Y sama dengan min 2. Kemudian ini adalah fungsi yang tadinya adalah Y sama dengan X kuadrat, dan di atasnya itu adalah Y sama dengan X. Sama seperti bentuk sebelumnya. Jadi di atas itu sekarang yang di garis di atasnya itu adalah Y sama dengan X, bagian cakram yang ini. Kemudian bagian cakram yang kecilnya itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Nah, karena kita sudah punya bentuk bentuk cincinnya, bentuk cincinnya,
dan ini adalah delta X, maka R1-nya bagaimana? R1-nya itu adalah jarak dari Y-2 ke Y sama dengan X kuadrat. R1-nya mau tak mau adalah X kuadrat ditambah 2. Jaraknya. Kemudian R2 bagaimana? R2 itu akan menjadi X ditambah 2. Karena jarak antara Y sama dengan min 2 ke Y sama dengan X itu akan sama dengan X tambah 2. Nah, akibatnya apa? Akibatnya delta V-nya, ini kita bisa langsung saja, itu adalah V R2 kuadrat T dikurang V R1 kuadrat T. Di mana ini akan sama dengan V dalam kurung X tambah 2, kemudian ini dikuadratkan, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan delta X, kemudian dikurang dengan V dalam kurung X kuadrat tambah 2, kemudian dikalikan dengan delta X. Oh, ini dikuadratkan juga ya. R1-nya, ya. Maka ini akan sama dengan V dalam kurung X kuadrat tambah 4X tambah 4 dikali delta X dikurang dengan V dalam kurung X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat tambah 4 dx. Kalau kita sederhanakan, delta V itu akan sama dengan V dalam kurung X kuadrat tambah 4X tambah 4 dikurang X pangkat 4 dikurang 4X kuadrat dikurang 4 kali delta X. Min 4-nya habis, tersisa V dalam kurung min X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat, kemudian ditambah dengan 4X. Sebentar. Ya, tambah dengan 4X. Nah, ini adalah volume untuk delta V. Dan V-nya seperti biasa, X-nya bergerak dari 0 hingga 1. Dari 0 sampai 1. Akibatnya, V-nya itu akan sama dengan integral dari 0 sampai 1. V dalam kurung min X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat tambah 4X, delta X berubah jadi dx. Nah, maka volumenya itu akan sama dengan V dalam kurung min 1/5 X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat. Mulai dari 1 hingga 0. Maka ini akan menjadi V dalam kurung, kita masukkan 1 ke semuanya, min 1/5 kurang 1 tambah 2 dikurang dengan 0 kurang 0 tambah 0. Maka diperoleh volume akhirnya itu adalah 4/5 V, kalau kita hitung bagian dalam ini ya. Nah, itu adalah contoh-contoh soal untuk beberapa perhitungan dengan metode cincin untuk beberapa sumbu. Jadi ada sumbu X, sumbu X sama dengan min 1, dan sumbu Y sama dengan min 2. Nah, itu adalah untuk contoh soal yang awal pertama. Sebentar. Baik. Sekarang kita ingin membahas yang namanya volume benda pejal dengan penampang. Jadi, apa itu volume benda pejal dengan penampang? Nah, ini adalah soalnya. Alas sebuah benda pejal adalah daerah di bidang koordinat yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y. Baik, itu yang pertama. Jadi kita ingin sketsakan terlebih dahulu kalimat ini. Alas sebuah benda pejal adalah daerah di bidang koordinat yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini adalah min 1, ini adalah 1,
ini adalah 1, dan ini adalah Y sama dengan, ini adalah Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Bisa dicoba sketsakan sendiri nanti, tapi nanti saja. Kemudian kita punya sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y dan sumbu X. Maka daerah yang dibatasi itu adalah ini. Maka daerahnya itu kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Agak tajam ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu. Nah, dan bentuk ini, bentuk yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat, kemudian sumbu X, dan sumbu Y, itu adalah alas suatu benda. Nah, alas suatu benda pejal. Nah, itu bagaimana lagi itu ceritanya? Jadi, bentuknya akan jadi seperti ini. Kalau misalkan kita punya koordinatnya tuh berada di, apa ini sebutannya? Di lantai, dan lantai juga ya. Tapi bisa disebut seperti itu. Kemudian di sini ada sumbu tegak pula. Di sini misalkan ada sumbu tegak. Nah, maka Y sama dengan X kuadrat itu akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian disebutkan apa lagi? Disebutkan bahwa hitung volume benda pejal tersebut jika penampang yang tegak lurus dengan sumbu X. Apa itu penampang yang tegak lurus dengan sumbu X? Kalau ini Y, ini X, dan sebenarnya tidak disebut, tapi ini disebut Z juga bisa. Z. Nah, penampang yang tegak lurus dengan sumbu X itu adalah penampang yang ini. Partisi yang biasa kita sebut sebagai partisi. Nah, itu adalah penampangnya. Jadi penampangnya itu akan menjadi daerah yang dibentuk oleh partisi yang tegak lurus dengan sumbu X. Jadi diberitahu bahwa hitunglah volume benda pejal jika penampang yang tegak lurus dengan sumbu X lalu berbentuk persegi panjang. Apa artinya persegi panjang? Persegi panjang artinya kita punya bentuk seperti ini. Nah, perspektifnya agak jelek. Tapi intinya, kalau kita hapus ini, nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat, dan penampangnya adalah ini. Nah, maka daerah ini itu berbentuk seperti persegi panjang. Nah, kurang lebih seperti itu. Daerahnya itu akan menjadi berbentuk persegi panjang. Jadi partisi ini semuanya itu akan berbentuk persegi panjang di sininya. Nah, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Artinya, di gambarnya mungkin bisa bagus ya, maaf ya. Nah, seperti itu. Nih, semoga ini gambarnya lebih jelas. Nah, ternyata daerah yang di daerah ini itu bentuknya adalah persegi panjang. Nah, kalau misalkan setengah lingkaran bagaimana? Kalau setengah lingkaran, maka daerah yang di sini itu mau tak mau adalah setengah lingkaran juga. Nah, ini adalah setengah lingkaran. Oh. Nah, itu adalah setengah lingkaran. Dan ini tetap Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Nah, karena kita sudah punya sedikit gambaran tentang apa yang sedang kita kerjakan ini, maka kita akan segera menghitung volume bendanya. Jadi untuk soal yang A, kita punya bentuk seperti ini. Mungkin kita lebih miringkan lagi. Nah, kemudian ini adalah Y sama dengan 1 kurang X kuadrat, ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah penampang berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah partisinya. Kemudian bentuk ke atasnya itu, ini ke atas dari, nah bentuk di atasnya itu adalah persegi panjang. Apa saja informasi yang kita punya di sini? Pertama, ketebalan dari persegi panjang ini itu adalah delta X. Itu yang pertama. Sama seperti menghitung integral. Kemudian, kita punya tinggi ini bagaimana? Panjang ini bagaimana? Itu adalah Y sama dengan Fx, yang mana itu akan sama dengan 1 dikurang X kuadrat.
Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, lebar dari persegi panjang ini. Atau tinggi ya lebih tepatnya. Oh, lebar lebih tepatnya. Lebar dari persegi panjang ini. Delta X ini justru adalah tinggi. Lebarnya berapa? Tidak diberitahu di soal. Kita bisa anggap sebagai suatu konstanta. Kita sebut sebagai K. Nah, sama seperti perhitungan volume di sini, nah, kita harus menghitung berapa ukuran dari partisi ini. Jadi berapa volume partisi ini. Berapa volume persegi panjang ini. Jadi persegi panjangnya, oh lebih tepatnya balok ya, kalau sudah ada tepat, sudah ada punya tinggi. Ini, nah, set, set, set. Ini delta X, ini adalah 1 dikurang X kuadrat, dan ini adalah K. Maka delta V, seperti biasa, delta V itu akan sama dengan volume dari ini itu adalah apa? K dikali 1 dikurang X kuadrat dikali dengan delta X. Itu adalah untuk menghitung volumenya. Kemudian ini delta V. Nah, volumenya itu adalah integral dari ini. Dan delta X itu bergerak dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini. Dari mana saja itu? Kalau kita lihat ke gambar yang sebelumnya, itu dari 0 sampai 1. Karena ini mulai dari 0 sampai 1. Maka ini integral dari 0 sampai 1, K dikali 1 dikurang X kuadrat dx. Nah, maka volumenya itu akan sama dengan K. K ini adalah konstanta, bisa keluar. Maka ini jadi X dikurang sepertiga X pangkat 3, mulai dari 0 hingga 1. Maka volumenya itu akan sama dengan K dikali dengan 1 dikurang sepertiga dikurang 0 dikurang 0. V sama dengan, ada yang hilang ya? Oke, tidak. Harusnya tidak ada yang hilang ya. Volumenya itu akan sama dengan 2/3 K. Nah, itu adalah untuk menghitung yang punya penampang. Jadi kalau misalkan ada penampang dan diberitahu bentuknya seperti apa, kita harus menentukan bagaimana formula dari penampangnya itu. Karena dia hanya menyebutkan persegi panjang dan tidak terlalu menjelaskan apa formula untuk lebar dari persegi panjang itu, jadi kita sebut saja di sini sebagai K. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana kalau penampangnya itu justru bukan persegi panjang, melainkan setengah lingkaran. Jadi kalau kita gambarkan lagi, ini adalah X, ini adalah Y, kemudian ini adalah Y sama dengan 1. Ini adalah Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Kemudian di sini ada delta X-nya. Ini adalah delta X. Dan perlu diingat kenapa di sini kita ambil data X, karena yang diberitahu hitunglah volume benda pejal jika penampang yang tegak lurus dengan sumbu X, artinya partisinya itu harus tegak lurus sumbu X atau sejajar sumbu Y. Nah, yang kita ketahui kedua, itu bentuk penampangnya itu adalah setengah lingkaran. Jadi ini adalah setengah lingkaran. Nah, kalau dan ini sama, ini adalah Y, ini panjang ini adalah Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan lebih baik lagi, kita punya bentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ini. Ini seperti silinder, setengah silinder. Jadi silinder itu dipotong di tengah. Nah, maka ini akan sama dengan delta X. Kemudian apa yang kita tahu? Ini adalah tengah-tengahnya. Ini adalah Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Ingat kembali, apa volume untuk silinder? Silinder itu volumenya adalah PR kuadrat T. Nah, karena setengah silinder, pasti setengah. Setengah PR kuadrat. Nah, T-nya itu apa? T-nya adalah delta X, sama seperti sebelumnya. Dan jari-jarinya itu adalah ini. Jari-jarinya itu apa? Itu adalah tak lain adalah setengah dari Y. Jari-jarinya itu adalah setengah dari Y. Atau setengah dari 1 dikurang X kuadrat. Karena ini adalah diameter gitu. 1 kurang X kuadrat itu adalah diameternya. Maka jari-jarinya itu adalah setengah dari Y. Nah, setelah kita, oh ini formula untuk delta V. Nah, ini formula untuk delta V. Maka delta V itu akan sama dengan setengah kali dengan V dalam kurung setengah
1 dikurang X kuadrat, kemudian dikuadratkan, dikalikan dengan T. Maka delta V-nya itu akan sama dengan setengah kali V kali seperempat dikalikan 1 dikurang X kuadrat, dikuadratkan, dikalikan dengan delta X. Ya, T-nya delta X, kemudian ini kuadratnya masuk, jadi seperti ini. Maka delta V-nya itu akan sama dengan V per 8, dalam kurung, kalau kita jabarkan ini akan menjadi 1 dikurang 2X kuadrat tambah X pangkat 4 dikalikan dengan delta X. Itu adalah formula untuk delta V. Kalau formula untuk delta V seperti itu, berapa V-nya? V-nya adalah integral. Kembali lagi, kita amati bahwa delta X bergerak dari 0 sampai 1. Akibatnya, V-nya juga mulai dari 0 sampai 1. Pi per 8 dalam kurung 1 dikurang 2X kuadrat tambah X pangkat 4. Seperti biasa, delta X-nya itu akan menjadi dx. Nah, maka ini volumenya itu akan menjadi Pi per 8 dalam kurung 1 dikurang 2, setelah diintegralkan. Kalau diintegralkan akan menjadi, sebentar. X dalam kurung, ini akan menjadi 2 per 3 X pangkat 3, kemudian ini akan menjadi seperempat X pangkat 4. Nah, ini mulai dari 1 hingga 0. Maka V-nya itu akan sama dengan V per 8 dalam kurung 1 dikurang 2 per 3 tambah seperempat 1 hingga 0. Maka volumenya itu akan sama dengan V per 8. 1 dikurang 2 per 3 itu sama dengan sepertiga tambah seperempat itu akan sama dengan 7 per 12 ya. Maka volume akhirnya itu akan sama dengan 7 per 7 per 96 V. Nah, itu adalah volumenya kalau daerah ininya itu adalah setengah lingkaran. Semoga tidak ada salah. Ya, harusnya tidak ada. Nah, itu adalah untuk menghitung volume dengan luas penampang. Nah, berarti untuk contoh soalnya selesai, kita akan masuk ke materi yang tidak sempat dibahas tadi sebelumnya. Itu adalah aplikasi integral, yaitu adalah usaha. Kita lihat dulu PowerPoint-nya seperti apa. Nah, jadi di fisika, kalau ingat-ingat kembali, misalkan ada seseorang itu mendorong suatu balok dengan masanya itu adalah gayanya itu adalah 150 Newton, bergerak dari titik A yang sama dengan 0 ke titik B yang sama dengan 10 meter. Jadi ini didorong terus hingga akhirnya sampai di sini. Nah, usahanya itu, W itu akan sama dengan F dikalikan dengan D. Apa itu F? Apa itu D? F adalah gaya yang dihasilkan di sini. Jadi W-nya itu akan sama dengan 150 Newton dikalikan dengan perubahan jarak mulai dari 0 sampai 10 itu adalah 10 meter. Maka W-nya itu akan sama dengan W-nya itu akan sama dengan 1.500 Newton meter. Jangan lupa satuan dari usaha itu adalah Newton meter. Nah, kalau misalkan ada gaya gesek, misalkan di sini ada gaya gesek 10 Newton, maka W-nya itu akan sama dengan F kali D lagi, tapi ingat ada gaya yang ke sana, yang kita inginkan itu gaya yang ke tujuan kita. Itu adalah 150, kemudian ada gaya yang melawan, itu dikurang 10 jadi. Dikalikan dengan jarak tempuh, 10 meter. Maka W-nya itu akan sama dengan 140 dikali 10 meter, itu adalah 1.400 Newton meter. Ini Newtonnya. Nah, itu kalau lintasannya itu adalah itu kalau gaya yang diberikannya itu adalah suatu gaya konstan. Jadi gaya yang di sini itu adalah suatu angka. Bagaimana kalau gayanya itu justru adalah suatu fungsi? Jadi bagaimana kalau misalkan seseorang itu mendorong balok lagi di suatu lintasan lurus dari
0 hingga 10, tapi kali ini ada masalah. Apa itu? Gayanya itu adalah suatu fungsi terhadap perubahan jarak. Atau bukan perubahan jarak juga. Bisa disebut sebagai lintasannya. Ya, disebut sebagai lintasannya. X ini adalah lintasan. Nah, bagaimana cara menghitung bentuk ini? Caranya adalah dengan menggunakan integral. Kali ini akan menggunakan integral. Nah, jadi sederhananya, kalau misalkan kita gunakan integral untuk menghitung usaha, seperti biasa kita harus mempartisi terlebih dahulu. Jadi kalau kita punya partisi dari 0 sampai 10, terus kita punya partisi-partisi kecil. Nah, misalkan partisi yang ini itu adalah XI, dan partisi yang ini itu adalah XI plus 1. Nah, maka ini adalah perubahan jarak yang disebut sebagai delta X ya. Delta X itu adalah XI plus 1 dikurang XI. Nah, dari sini kita memindahkan objek yang tadi ke arah sini dengan gaya sebesar f xi plus 1. Itu adalah gaya yang kita gunakan. Maka usaha untuk yang kecil ini atau delta W itu disebut sebagai fxi plus 1 atau gaya di xi plus 1 dikalikan dengan delta x. Nah, sudah kelihatan ya, ini pola yang tadi. Jadi kalau misalkan kita punya W-nya itu dimulai dari 0 sampai 10, integral dari jarak awal ke jarak akhir, 0 sampai 10, fx dikalikan dengan dx. Itu adalah untuk menghitung usaha. Nah, itu adalah sebagai contoh. Jadi kalau misalkan kita lihat contoh soal terlebih dahulu, contoh soal satu saja, contoh soalnya, atau mungkin kita bisa lihat dua contoh soal saja. Mana contoh soalnya? Nah, oke, ini ada dua contoh soal. Pertama kita lihat dulu yang ini. Nah, suatu kabel homogen itu mempunyai panjang 20 meter dan berat jenis 4 Newton per meter. Kabel tersebut juga menjuntai dari atas suatu gedung yang tingginya 20 meter juga. Hitung usaha yang diperlukan untuk menarik semua kabel tersebut ke atas gedung. Nah, jadi kita punya suatu gedung, dan kita ingin menarik tali ini. Jadi tinggi gedungnya itu adalah 20 meter. Kemudian ini adalah talinya, yang panjangnya juga 20 meter. Panjang tali itu adalah 20 meter. Kemudian kita punya berat jenis tali, itu apa? Berat jenis tali itu delta itu sama dengan 4 Newton per meter. Nah, hitung usaha yang dibutuhkan untuk menarik eh, semuanya. Jadi menarik talinya hingga semua kabel berada di atas gedung. Atau kabel ya. Semua kabel atau tali juga boleh berada di atas gedung. Nah, sebentar. Untuk langkah yang ini ada yang kurang ini. Sebentar ya.
Oke, halo, tes. Nah, sebentar, satuannya salah. Sebentar. Jadi kita punya massa, massa itu kita lambangkan sebagai M. Bukan massa, panjang tali. Itu kita lambangkan sebagai M. R-nya sama dengan 20 meter. Kemudian kita punya berat jenisnya itu adalah delta, itu sama dengan 4 Newton per meter. Ingat bahwa bukan usaha, gaya itu satuannya Newton atau N. Nah, karena satuannya Newton, maka kita penting untuk mencari F-nya itu, Fx itu harus dalam Newton. Fx itu dalam Newton. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Seperti yang kita ketahui, kita punya tali yang panjangnya 20 meter. Kalau misalkan talinya itu sudah bergerak sejauh X, nah di sini sejauh X, maka sisa tali yang harus dinaikkan itu adalah 20 dikurang X. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita punya 20 dikurang X, maka Fx-nya itu, gaya yang dibutuhkan untuk menarik tali itu adalah panjang tali 20 dikurang X dikalikan dengan massa berat jenis 4. Ini satuannya meter, satuan ini adalah Newton per meter. Maka gayanya adalah Fx-nya itu akan sama dengan 80 dikurang 4x Newton. Nah, kemudian kita punya distance-nya itu, D-nya itu dimulai dari 0 hingga 20. Maka usaha W itu akan sama dengan integral dari 0 sampai 20 Fx dx. Mana ini akan sama dengan integral dari 0 sampai 20, 80 dikurang 4x dx. Ini akan sama dengan 80x dikurang 2x kuadrat, 20 hingga dari 20 hingga, dari 0 hingga 20. Maka ini akan sama dengan 1600 dikurang 800 dikurang 0 dikurang 0. Maka diperoleh bahwa usaha akhirnya itu akan sama dengan 800, satuan usaha itu adalah joule. Ya. Nah, itu adalah contoh soal untuk usaha. Jadi kita harus cermat terhadap apa yang ditanyakan, dan paling penting itu mencari rumus dari gayanya. Dalam kasus ini gayanya itu tak lebih adalah panjang tali dikalikan dengan berat jenis. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita bisa lihat contoh soal yang kedua yang menggunakan hukum Hooke. Kalau masih ingat fungsi Pegas. Gaya 20 Newton diperlukan untuk menarik Pegas dari panjang alaminya 1 meter menjadi sepanjang 1,5 meter. Tentukan usaha yang diperlukan untuk menarik Pegas dari panjang alaminya menjadi sepanjang 1,5 meter. Nah, untuk soal yang ini, kita perlu yang namanya hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke itu menyatakan bahwa gaya gaya yang diperlukan untuk menarik Pegas, atau bisa menekan juga, menarik Pegas sejauh X meter. Ini tergantung juga, tergantung satuan, tapi biasanya meter. X meter dari panjang alami itu dinyatakan sebagai Fx sama dengan Kx.
Nah, kalau kita diketahui gaya 20 Newton dibutuhkan untuk menarik Pegas dari panjang alaminya 1 meter hingga menjadi sepanjang 1,5 meter, artinya kita punya punya pertama itu X-nya itu sama dengan 1,5 kurang 1 sama dengan 0,5 meter. Kemudian Fx-nya diketahui itu adalah 20. Akibatnya, K-nya berapa? K-nya akan sama dengan Fx dibagi dengan X. Itu sama dengan 20 Newton dibagi dengan 0,5. Maka K-nya itu mau tak mau adalah 40 Newton per meter. Itu adalah konstanta Pegas, K ini, nilai K. Nah, kemudian kita ingin tahu usaha yang diperlukan menarik Pegas dari panjang alaminya menjadi sepanjang 1,5 meter. Eh, jadi kita punya K, kita punya X. Oke, jadi seperti biasa untuk menghitungnya itu kita ingin menghitung W, di mana W itu akan sama dengan integral dari 0 integral dari batas bawah dikalikan dengan Fx dx. Nah, sekarang kita punya kondisi awalnya itu adalah 1 dan kondisi akhirnya itu adalah 1,5. Akibatnya, W-nya itu akan sama dengan 1 integral dari 1 hingga 1,5. Fx-nya adalah 40 X dx. Karena kita sudah punya Fx, yaitu adalah 40 Newton per meter, dikalikan perubahannya itu adalah X dx. Akibatnya, usahanya itu akan sama dengan 40 dikalikan 1,5 dikurang dengan 40 dikalikan dengan 1. Maka W-nya itu akan sama dengan 40 dikalikan dengan 0,5. Maka usahanya itu akan sama dengan 20 Joule. Ya, kalau kita sudah diberikan, sebentar, 20 Newton, maaf ya, sepertinya ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan ya. Bahwa dari Fx sama dengan Kx, nah, kita ingin menghitung konstantanya itu menjadi 40 Newton per meter, kemudian integral dari X1 hingga X2. Maka 40X, oh ya maaf, ini sedikit kesalahan, lupa mengintegralkan, sedikit sih. Ini harusnya diintegralkan terlebih dahulu ya. W ini akan sama dengan 20X kuadrat, mulai dari 1,5 hingga 1. Maka W-nya itu akan sama dengan 20 dikalikan 1,5 kuadrat dikurang dengan 20. W-nya itu akan sama dengan 20 dikalikan dengan 1,5 itu 1,5 2,25 dikurang dengan 20. Ini W akan sama dengan 20 dikalikan dengan 1,25. Maka usahanya itu atau W itu akan sama dengan, oh ini kok jadi 2 ya? Dan jadi 20 ya. 2 dikali 12,5. 2 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 12,5. 1,5 kali 1,5 itu akan menjadi 2,25. Iya benar. 12,5, 25 Joule. Perubahan terhadap nilai alaminya itu akan menjadi 40 0,125, 2,25, 1,5. Sebentar.
40x jadi 20x kuadrat, 1,5 hingga 1. 20 kali 1,5 kuadrat dikurang 20. 20 dikalikan 2,25. Ya, 15, 15. Terus 25. 25, 2,25 dikurang dengan 20. 2 kali 12,5. Stop. Ini harusnya sudah dibagi dua ya. Sudah dibagi dua. Oh ya, sebentar. Ini salahnya ya. Maaf ya, jadi ada sedikit kesalahan. Jadi batas bawah dan batas atasnya itu berdasarkan dari si X yang kita miliki tadi. Karena ini adalah KX, bukan KX dikurang dengan panjang awal. Jadi karena X-nya itu adalah 0,5, dari panjang awalnya itu kita anggap sebagai 0, karena tidak ada perubahan. Kemudian panjang akhirnya itu adalah 0,5. Nah, maka ini W sama dengan 20X kuadrat, itu mulai dari 0 hingga 0,5. Kesalahannya di sana. Maka ini akan menjadi 0,5, menjadi 0,25, dan ini malah jadi tidak ada. Maka ini akan menjadi 20 kali seperempat, maka usahanya itu adalah 5 Joule. Karena tadi angkanya jadi tidak sesuai. Nah, itu adalah untuk menghitung usaha. Mungkin ini akan dibahas kembali sedikit untuk pertemuan selanjutnya. Oke, dan untuk pertemuan kali ini hingga sampai sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA ataupun di Teams. Sekian dan selamat sore.